Assalamualaikum anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, semangat-semangat. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, jangan lupa ya diisi absennya nanti di Google Classroom. Ibu telah membuat tadi daftar kehadiran anak-anak murid ibu di Google Classroom. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar materi yang akan ibu sampaikan dapat menambah ilmu pengetahuan anak-anak murid ibu. Baiklah, berdoa dimulai. Ayo kita berdoa bersama-sama ya. Iya, Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Coba sekarang Diva bacakan arti dari doa tadi. Baik Bu, artinya adalah, Ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Amin. Selanjutnya, ayo coba lihat dulu di sekitar tempat belajar anak murid ibu sekarang. Ayo lihat dulu, ada sampah atau tidak? Udah bersih atau tidak? Kalau belum, kutip dulu nak. Kutip dulu sampah-sampahnya supaya belajar kitanya nyaman. Baiklah anak-anak murid ibu sekalian, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang menjelaskan dan memahami sifat-sifat mulia dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita dapat menjelaskan, memahami tentang kisah-kisah dari keteladanan Nabi Muhammad itu, ibu punya video berikut ini. Jadi anak-anak murid ibu minta ya untuk menyimak video yang akan ibu tampilkan, yaitu tentang kisah-kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Pertama, kita akan menyimak terlebih dahulu sikap jujur dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur sejak kecil. Pada saat Nabi Muhammad SAW masih muda, Nabi mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam. Beliau berdagang dengan jujur, tidak pernah mengurangi berat timbangan, menyampaikan kelebihan dan kekurangan barang dagangannya kepada pembeli, serta menyampaikan keuntungan sesuai dengan yang didapatkannya kepada majikannya. Pada saat usia Nabi Muhammad SAW menginjak 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi serta mempercayakan jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling berselisih. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Sudah sejak lama, Nabi Muhammad SAW dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji, terutama sifat jujur ini. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya adalah orang yang dapat dipercaya. Pada saat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan diperintahkan berdakwah kepada orang-orang Quraisy untuk pertama kalinya, Nabi Muhammad SAW kemudian mengundang semua suku Quraisy dari atas Bukit Sofa. Semua suku Quraisy memenuhi undangan beliau. Setelah semua berkumpul, Nabi Muhammad SAW berkata dengan penuh percaya diri, "Apa pendapat kalian jika kuberitahu bahwa ada sepasukan kuda mengepung kalian di lembah? Apa kalian percaya kepadaku?" Suku Quraisy itu menjawab dengan kompak, "Benar, kami tidak pernah mempunyai pengalaman bersama engkau kecuali kejujuran." Hal tersebut disampaikan oleh suku Quraisy
karena yakin dan percaya akan kejujuran apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, Nabi Muhammad SAW juga jujur dalam bercanda. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa datang seorang perempuan tua menemui Rasulullah SAW dan memohon agar didoakan masuk surga. Lantas Rasulullah SAW menjawab, "Wahai ibu, sungguh surga itu tidak akan dimasuki perempuan tua." Langsung saja perempuan itu menangis. Kemudian Rasulullah SAW berkata kembali, "Aku mendapat kabar bahwa tidak akan masuk surga perempuan yang sudah tua karena Allah mengatakan, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta dan sebaya umurnya." Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 35-37. Seketika itu juga, perempuan tua yang menangis tadi pun tersenyum dan mengetahui bahwa di dalam surga, semua yang tua akan dijadikan muda. Nah adik-adik, tadi kalian sudah menyimak kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, terutama dalam hal kejujuran. Sekarang kita akan menyaksikan kisah keteladanannya dalam hal kasih sayang. Pada suatu hari, Rasulullah SAW hendak pergi ke masjid dan kebetulan melewati rumah nenek tua Yahudi yang sangat membencinya. Ketika melewati rumahnya tersebut, Rasulullah SAW dilempari kotoran oleh nenek tua Yahudi tersebut. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak marah setelah mengetahui siapa yang melempari kotorannya tersebut. Rasulullah SAW malah tersenyum dan mengucapkan salam kepada nenek tua Yahudi tersebut. Nenek tua Yahudi pun melotot kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Enyah kau," kepada Nabi Muhammad SAW. Hari berikutnya terjadi kejadian serupa. Pada hari tersebut bukan hanya dilempari oleh kotoran, dia bahkan meludahi Nabi Muhammad SAW. Tapi sekali lagi Rasulullah SAW tidak marah dan tetap mengucapkan salam kepada nenek tua tersebut. Begitulah seterusnya, ketika Nabi melewati rumah tersebut, nenek tua Yahudi itu selalu melempari kotoran, bahkan meludahinya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tetap tersenyum dan mengucapkan salam. Kemudian pada suatu hari, ketika Rasulullah SAW melewati rumah nenek tua Yahudi tersebut, terjadilah keanehan. Tidak nampak nenek tua Yahudi tersebut di depan rumahnya. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada tetangganya, kemana perginya nenek tua Yahudi tersebut? Dan akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan informasi bahwa nenek tua Yahudi tersebut sedang sakit dan tidak ada sanak keluarga yang merawatnya. Akhirnya, karena kasih sayangnya, Nabi pun menjenguk nenek tua Yahudi tersebut dengan datang ke rumah dan langsung membantu merawat nenek tersebut dengan membereskan rumahnya. Nenek tua Yahudi pun kaget. Ada orang yang menengok dan membantunya, padahal sanak saudaranya pun meninggalkannya. Setelah tahu bahwa yang menjenguk dan membantunya adalah Nabi Muhammad SAW, nenek tua Yahudi tersebut menangis. Dia menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Nabi Muhammad SAW, lalu meminta maaf. Dan akhirnya nenek tua Yahudi pun masuk Islam. Dalam kisah lain, Nabi Muhammad SAW menunjukkan kasih sayangnya kepada anak yatim piatu. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad SAW melihat anak yang sedang bersedih di sudut jalan. Kemudian Rasul menghampiri anak tersebut dan bertanya, "Kenapa engkau bersedih, nak? Padahal ini hari raya dan teman-temanmu yang lain sedang bergembira." Anak tersebut tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian anak tersebut menjawab, "Ayahku meninggal mengikuti Nabi Muhammad. Dia gugur di medan perang. Kemudian ibuku menikah lagi dan suaminya mengusirku. Sehingga kini aku tidak memiliki siapapun." Mendengar cerita tersebut, Rasulullah SAW pun merasa sedih. Akhirnya, Rasul menggenggam tangannya dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Apakah kau sudi jika aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai pamanmu, dan Hasan Hussein sebagai saudaramu?" Mendengar ucapan tersebut, anak itu sadar bahwa dia ternyata sedang berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia menjawab dengan senyum terbuka, "Kenapa aku tak sudi, wahai utusan Allah?" Akhirnya, anak yatim tersebut diurus oleh Nabi Muhammad SAW. Dia diberi makan dan diberi pakaian yang baru oleh Nabi Muhammad SAW.
anak tersebut pun senang dan bisa bergembira lagi bersama teman-temannya. Nah adik-adik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat menyayangi cucunya hingga mengeluarkan hadis tentang kasih sayang. Dikisahkan dalam sebuah riwayat adalah sebagai berikut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Aqra lalu bersabda, "Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah adik-adik, selain menyayangi manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyuruh kita untuk menyayangi lingkungan, baik hewan maupun tumbuhan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki seekor kucing yang bernama Muiza. Pada suatu hari, kucing tersebut tidur di atas jubah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kasih sayangnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tega membangunkan kucing tersebut. Akhirnya, Nabi memotong jubahnya tersebut dan membiarkan kucingnya tidur dengan pulas tanpa terganggu sedikit pun. Lalu, setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, kucing tersebut pun membalas kebaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersujud kepadanya. Rasul pun menyayangi kucing tersebut dengan mengelus-elusnya. Selain itu, di kesempatan lain, karena kasih sayang tersebut, Nabi Muhammad SAW sering menggendong kucingnya tersebut dan menaruhnya di paha ketika menerima tamu. Nah adik-adik, tentang kepedulian kepada lingkungan ini, Rasulullah SAW pun pernah bersabda, "Siapa yang memotong pohon sidrah atau bidara besar di sebuah tanah yang luas karena usil, bahkan semena-mena, sedangkan berteduh di bawahnya musafir dan hewan-hewan Allah, maka ia akan menghadapkan wajahnya ke neraka." Hadis riwayat Abu Dawud. Ayo, siapa tadi yang udah melihat, menyimak, mendengarkan tentang video yang telah Ibu tampilkan tadi? Siapa tadi? Nah, jadi siapa yang tahu apa-apa saja kisah-kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sifat-sifat Nabi Muhammad. Sifat-sifat Nabi Muhammad itu ialah sifat-sifat yang mulia. Jadi, di antara sifat-sifat yang mulia yang ada di video tersebut, ada beberapa sifat-sifat Nabi Muhammad yang mulia. Sifat-sifat yang mulia itu termasuk kepada perilaku yang terpuji. Jadi wajib kita teladani, wajib kita tiru ya. Nah, di antaranya sifat-sifat yang di dalam video tadi, siapa yang tahu? Apa yang pertama? Jujur. Nabi Muhammad itu tidak pernah tidak berkata tidak jujur. Dia selalu berkata jujur. Contohnya, pada saat dia masih belia, dia berdagang. Tetapi dalam berdagangnya itu dia selalu jujur. Dia selalu jujur. Berapa hasil timbangan orang tuh? Segitu diletakkannya harganya. Tidak pernah melebihkan atau mengurangi timbangan dan uang pembeli. Makanya itu Nabi Muhammad dikasih gelar Al-Amin. Al-Amin yaitu dapat dipercaya. Karena dia telah diberikan gelar Al-Amin, terus diberikanlah kepercayaan oleh orang Yahudi untuk meletakkan Hajar Aswad yang ada di Ka'bah. Tidak hanya jujur, tidak hanya dapat dipercaya. Selanjutnya Nabi Muhammad itu senang bersedekah. Nabi Muhammad itu senang bersedekah. Memberi itu dia sangat senang. Karena apa? Tangan yang di atas lebih baik daripada yang tangan di bawah. Lebih baik memberi daripada menerima. Tidak hanya 3 itu saja, Nabi Muhammad juga sangat penyabar. Penyabar contohnya dalam kisah itu apa, Nak? Penyabar? Iya, betul. Contohnya seorang nenek-nenek Yahudi tadi yang sangat membenci Rasulullah nih kan, sangat membenci Rasulullah. Dia selalu melempari kotoran-kotoran hewan saat Rasulullah melewati rumahnya. Selalu dia melempari, tapi Rasulullah apa?
sabar. Rasulullah sangat sabar orangnya. Walaupun dia telah melempari kotoran-kotoran hewan kepada Rasulullah sangat sabar. Dan selain itu Rasulullah juga sangat sayang kepada nenek-nenek Yahudi itu. Walaupun begitu jahatnya nenek-nenek Yahudi ini kepada Rasulullah selalu menyayanginya. Contohnya apa tadi? Ketika suatu saat nenek-nenek Yahudi itu tidak melempari Nabi Muhammad lagi, tidak melempari Nabi Muhammad. Suatu hari ketika Nabi Muhammad lewat di depan rumahnya, tidak melempari lagi kotoran hewan, tidak dilemparinya lagi. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada tetangganya bahwa nenek Yahudi itu kiranya sakit, dan Nabi Muhammad menyayanginya, merawatnya hingga sembuh, dan akhirnya nenek-nenek Yahudi tadi masuk Islam. Tidak hanya sayang kepada sesama, Nabi Muhammad juga sayang kepada hewan. Contohnya apa, Nak? Nah, iya betul. Contohnya itu tentang Nabi Muhammad itu sedang duduk di kursi, lalu seekor hewan kucing menduduki jubah Nabi Muhammad. Nah, setelah duduk dia tertidurlah kucing ini di jubah Nabi Muhammad. Karena saking sayangnya Nabi Muhammad, dia tidak rela membangunkan kucing ini, dan dia biarkanlah kucing ini tidur di atas jubahnya, lalu dia merobek jubahnya agar kucing ini tidak terbangun dari tidurnya. Begitulah Nabi Muhammad sangat menyayangi binatang. Jadi, Nak, ini pelajaran buat kita semua. Kalau seandainya ada hewan itu sedang tidur atau sedang makan, kita wajib memberikannya, karena Nabi Muhammad sendiri sangat menyayangi hewan. Tidak hanya menyayangi sesama orang Yahudi, hewan-hewan, Nabi Muhammad juga menyayangi lingkungannya. Oke, baiklah, Nak. Selanjutnya, Ibu akan memberi tugas untuk minggu depan, yaitu anak-anak Ibu catat ya di buku pakai pena, pakai buku tulis, catat di buku tentang kisah-kisah keteladanan Nabi Muhammad yang ada di dalam video tadi. Yang udah Ibu jelaskan juga bisa dicatat di dalam buku, lalu difotokan ya ke Ibu, nanti dikirimkan ke Ibu, nanti dikirimkan ke Ibu ya. Untuk hari ini kita kuis, Ibu akan memberikan kuis di Google Classroom. Nanti dikumpulkan ya, Nak, hari ini ya. Dikumpulkan kuisnya, jangan lupa. Oke. Baiklah. Apakah anak-anak Ibu semua paham tentang materi pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah, paham. Kalau tidak paham boleh bertanya ke Ibu ya. Boleh nanti dikirim saja apa yang tidak paham itu, kirimkan ke Ibu ya. Nanti Ibu akan menjelaskan lagi. Baiklah, setelah itu, setelah pembelajaran kita selesai, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu Nabi Muhammad SAW patut kita teladani. Di antara sifat-sifat yang patut kita teladani itu ialah sifat-sifat yang mulia. Yang pertama yaitu jujur, dapat dipercaya atau amanah atau diberi gelar al-amin, senang bersedekah, senang menyayangi sesama muslim, menyayangi orang Yahudi, menyayangi hewan, dan menyayangi lingkungan. Baiklah, anak-anak Ibu sampai di sini paham? Paham, alhamdulillah. Anak-anak Ibu sudah paham. Baiklah. Nah, tadi tugasnya jangan lupa ya, Nak. Jangan lupa dikerjakan ya, Nak. Terus sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Apabila Ibu ada salah kata mohon maaf. Ibu, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa sesudah belajar. Sesudah belajar. Allahumma khrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin.
Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kalau ada salah kata Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.